Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kami sedang berada di Turki, tepatnya di daerah Bursa, di mana di belakang saya adalah Masjid Ulu Jami, di mana sejarahnya nanti akan dijelaskan oleh Abang Anda Irham Nasution. Beliau ini adalah mahasiswa Turki berasal dari Indonesia. Dan Masjid Ulu Jami yang ada di belakang, saya mau menjelaskan dulu kota yang kita sedang berada sekarang ini. Jadi kita sedang berada di Bursa. Bursa itu adalah namanya dulu pada saat Romawi Kurusa. Jadi dari Kurusa itu semenjak kerajaan Utsmani datang ke sini dan menaklukkan Bursa, maka namanya diubah menjadi Bursa. Dari Kurusa menjadi Bursa. Jadi setelah kerajaan Utsmani mendiami Bursa selama 100 tahun lamanya, maka pada waktu itu didirikan Masjid Ulu Jami. Jadi Masjid Ulu Jami ini artinya Masjid Agung atau Masjid Besar. Nah, masjid didirikan oleh Sultan Yıldırım Beyazıt pada tahun 1393 sampai 1399. Jadi pada waktu didirikannya Masjid Ulu Jami, Sultan Yıldırım Beyazıt memiliki nazar. Apabila memenangkan perang, maka beliau akan mendirikan 20 masjid. Namun pada waktu itu karena kekurangan dana, dan juga beliau juga menanyakan atau bersosialisasi dengan guru beliau, dan diputuskan agar membangun satu masjid yang memiliki 20 kubah. Jadi daripada membangun 20 masjid, maka pada waktu itu Sultan Yıldırım Beyazıt membangun masjid yang memiliki 20 kubah. Nah, jadi masjid yang ada di belakang kita ini mulai dari 1839 sampai sekarang ini masih tetap berdiri, dan di dalamnya nanti kita bisa melihat banyak peninggalan-peninggalan dari kesultanan dulu, baik itu mengenai lukisan, kaligrafi, dan juga banyak peninggalan lain yang ada di sana yang dibawakan langsung dari Mekah. Dan ada juga desain interior yang sangat menarik dari Masjid Ulu Jami. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah berada di dalam Masjid Ulu Jami. Jadi seperti yang bisa kita lihat, ini ada satu kubah besar yang di tengah, itu yang ditutup oleh kaca, dan di bawahnya kita bisa melihat langsung air mancur untuk mengambil wudhu. Jadi menurut riwayat ada dua cerita yang berbeda yang menjelaskan tentang kenapa di tengah masjid, di dalam masjid ada tempat ambil air wudhu. Cerita yang pertama itu ketika lahan pembangunan Ulu Jami ini ingin dibangun masjid. Jadi dulu ketika Sultan Yıldırım Beyazıt ingin membangun masjid, rupanya di tanah satu petakan ini itu adalah milik satu perempuan yang bisa dibilang tidak mengikhlaskan tanahnya untuk diwakafkan menjadi masjid. Nah, pada waktu itu karena pada akhirnya perempuan tersebut memberikan tanahnya tapi tidak ikhlas, maka Sultan Yıldırım Beyazıt membuat tempat mengambil wudhu di daerah tanahnya perempuan tersebut, karena beliau tidak mau orang Islam sholat di tanah yang tidak diikhlaskan oleh pemiliknya. Itu riwayat pertama. Diceritakan itu karena mereka sengaja membuka satu kubah tersebut untuk kemudian dibangun sebagai tempat penampungan air. Jadi memang dulu sudah ada kolam seperti ini, dan dari atas itu air diturunkan ke bawah sebagai penampungan air untuk mengambil wudhu. Jadi ketika sudah menuju ke zaman modern, maka mereka menutup kubah tersebut menjadi kaca, sehingga sekarang untuk perairan kolamnya ini langsung didatangkan dari sistem perairan pusat dari kota. Jadi ada dua cerita yang berbeda, tapi walau alam. Nah,
Jadi di belakang kita ini ada tempat sholatnya sultan. Jadi dulu karena setiap sultan yang akan sholat di sini, supaya tidak disalami oleh banyak jamaah, maka beliau itu sholatnya terpisah. Nah, di atas ini ketika sultan sedang sholat, beliau memandang lukisan kaligrafi yang ada di sini. Nah, di bawah lukisan kaligrafi tersebut terdapat pintu penutup pintu Ka'bah. Jadi dari pintu Ka'bah itu dipindahkan ke sini. Di depan kita sekarang terdapat mihrab dan mimbar yang sama-sama memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing dan memiliki desain yang sangat mengagumkan. Jadi memang karena para sultan senang dengan kaligrafi, maka mihrab diukir dengan hiasan-hiasan bunga dan kaligrafi. Dan di sebelah kanannya terdapat mimbar. Mimbar tersebut memang berciri khaskan tinggi, karena pada zaman dulu ketika sistem pengeras suara belum ada, maka para imam atau khatib yang berkhutbah Jumat harus berada di posisi paling tinggi agar jemaah yang paling belakang mendengarkan suara sama dengan jemaah yang paling depan. Nah, mimbar tersebut dibangun dengan material kayu. Nah, jadi di belakang kita ada, bisa kita lihat sendiri, kaligrafi yang ditulis sendiri oleh Sultan Yildirim Beyazid. Yaitu itu ada tulisan Allahu. Jadi Allahu itu kalau misalnya kita menghapus setiap huruf dari kata Allah itu tetap bermaknakan Allah. Jadi kalau misalnya alifnya kita hapus, Allahu itu tetap Allah, lahu tetap Allah juga, dan hu tetap Allah juga, dan walaupun dia cuma wa itu tetap artinya sebagai Allah. Nah, jadi pada zaman Utsmani dulu memang terkenal dengan seni kaligrafi simetris. Jadi kalau misalnya kita meletakkan satu cermin besar di tengah gambar itu, maka gambar refleksinya akan sama dengan yang ada sekarang. Jadi semua kaligrafi mulai dari kanan kita, dari kiri kita, itu adalah kaligrafi asli yang berumur kurang lebih 600 tahun lebih, yang dibuat oleh para seniman kaligrafi, dan ada juga beberapa yang dibangun oleh